Warga desa Bapanggang Raya, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah dibuat resah oleh kemunculan seekor beruang madu yang merusak puluhan pohon sawit milik warga. Satwa liar yang dilindungi itu tidak hanya menimbulkan kerusakan, tetapi juga memakan buah sawit atau bud sawit yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat setempat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Kalteng, Herman. Rekan Herman, silakan laporan Anda. Ya baik Elina dan juga teman-teman yang ada di studio, benar sekali bahwa warga desa Bapangang Raya, Kecamatan Mata Baru, Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dibuat resah oleh kemunculan seekor beruang madu yang merusak puluhan sawit milik warga setempat. Satwa liar yang dilindungi itu tidak hanya menimbulkan kerusakan tetapi juga memakan umbut sawit yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat sekitar. Dan saat dikonfirmasi, Kepala Desa Bapangraya Syamenda melaporkan bahwa kejadian tersebut kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Resort Sampit pada Jumat 18 Juli 2025 lalu. Dan laporan tersebut juga kemudian ditindaklanjuti oleh petugas BKSDA Kotim keesokan harinya. Menurut Kepala BKSDA Resort Sampit, Murian Syah, pihaknya menerima laporan oleh kepala desa mengenai adanya gangguan satwa liar pada Sabtu, dan pada Sabtu 19 Juli 2025 pihaknya langsung melakukan observasi ke lokasi bersama tim yang ada di Sampit. Dan dia juga mengungkapkan bahwa medan menuju lokasi cukup menantang dan hanya bisa dilalui dengan sepeda motor, yang mana hal tersebut yang cukup membuat para tim yang ada di lapangan mengalami kesulitan. Menurutnya juga saat berada di lapangan, tim menemui seseorang warga bernama Nawi yang mengaku sebanyak 7 batang pohon sawit miliknya rusak karena umbutnya dimakan oleh beruang. Dan tak jauh dari itu juga kebun milik ayahnya yang juga mengalami kerusakan, sekitar ada 40 pohon sawit. Dan menurutnya semua pohon sawit yang rusak menunjukkan bekas gigitan pada bagian umbut, dan berdasarkan jejak pola kerusakan, pihaknya menduga kuat pelaku adalah satu ekor beruang madu, dan diduga juga beruang madu itu merupakan remaja. Dan berdasarkan hasil analisis, kerusakan tersebut diperkirakan telah terjadi selama 1 minggu hingga 10 hari sebelum petugas tiba di lokasi. Dan sebagai langkah awal, BKSDM memberi edukasi kepada warga agar tetap tenang dan tidak melakukan tindakan membahayakan satwa. Warga juga dihimbau segera melapor jika memang melihat keberadaan burung madu kembali di sekitar pemukiman warga, terutama di kebun sawit yang ada di tempat sekitar. Selain itu juga Tribunal BKSDM menyatakan siap menindaklanjuti laporan lanjutan dan pemasangan perangkap jika aktivitas burung madu kembali terpantau. Pihaknya juga sudah menyiapkan satu unit perangkap ukuran sedang yang siap digunakan di lokasi yang dianggap rawan. Selain itu, Meriansyah juga menjelaskan bahwa BKSDA Kotim ataupun Resort Sampit memiliki 2 jenis perangkap, yaitu perangkap ukuran sedang untuk beruang remaja dan juga perangkap jenis plat atau kotak yang diperuntukkan bagi beruang yang sudah dewasa. Selain itu, pemasangan perangkap juga hanya akan dilakukan jika ada laporan terbaru dari warga sekitar agar tidak mengganggu keseimbangan satwa liar di alam. Sebagai langkah dari tindak lanjut, BKSDA Resort Sampit juga akan mengevakuasi satu unit perangkap lama yang sebelumnya terpasang di Desa Mekarti Jaya, Kecamatan Pulau Hanaut. Perangkap tersebut telah berada di lokasi selama 8 bulan tanpa ada aktivitas beruang, sehingga kini dibawa kembali untuk membersihkan dan diperiksa. Dan proses evakuasi perangkap ini melibatkan personel Koramil Pulau Hanaut dan juga anggota Polair Polda Kalimantan Tengah. Pengangkutan juga dilakukan menggunakan kendaraan roda 3 bermesin dan perahu penyeberangan sungai. Langkah ini juga diharapkan BKSDA dapat membentuk komitmen BKSDA dalam menjaga keselamatan warga tanpa mengabaikan pentingnya perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang. Dirinya juga menegaskan kembali jangan bertindak sendiri. Penanganan satwa liar memerlukan pendekatan yang tepat agar tidak membahayakan manusia maupun hewan yang ada di sekitarnya. Baik, Anda mungkin sekian yang dapat saya informasikan. Saya Herman Etonisa Putra, pewarta dari Tribun Kaltim.com, mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.
Baik, terima kasih rekan Herman atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.